له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kami hormati beliau Ustaz Ari dari Rumah Zakat Pusat, yang kami hormati beliau Ustaz Nasir selaku Dewan Pembina LKTP Surabaya. Seharusnya masih ada satu lagi ya, Ustaz Junianto, karena beliau ada jadwal yang lain. Hari ini padat merayap jadwalnya, tetap berizin. Dan yang kami hormati Ketua LKTP Surabaya yaitu Ustaz Wahab, dan yang kami hormati Pak seluruh penduduk Pasuruan, pendongeng seluruh raya, dan yang kami hormati teman-teman semuanya pengurus LKTP Surabaya. Puji syukur untuk Allah, salawat berikan salam ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah waktu yang tidak lama, barang 15 menit maksimal 20 menit, izinkan kami selaku pembina dari LKTP Surabaya pertama mengucapkan jazakumullah khairan katsir, wabil khusus kepada beliau Kang Ari di rumah selaku pimpinan Rumah Zakat Pusat yang selama ini bersinergi dengan kita di LKTP Surabaya. Jazakallah sudah menyalurkan apa yang sudah menjadi bagian kewajiban kita untuk membantu saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Masya Allah, dedikasi Rumah Zakat senantiasa luar biasa, dan mudah-mudahan keluarga besar Rumah Zakat diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keberkahan, dan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah kelak nanti menjadi bagian dari ahli surga insya Allah. Dan juga teman-teman semuanya, walaupun antum itu di Indonesia belum berangkat ke sana, antum sebagai seorang pendongeng, masya Allah, antum itu dai. Kata guru kami itu, jadilah kalian dai sebelum menjadi yang lain. Boleh profesi apapun antum, iya, tapi hakikatnya antum adalah dai, begitu. Dan yang ketiga, ada nasihat menarik dari seorang ulama itu begini: hidup itu tidak hanya hidup itu Pak seperti kayak es, dipakai atau tidak dipakai itu pasti akan habis. Maka es itu akan ada nilai kalau dia dicampur itu dengan apa. Kalau dicampur dengan teh maka jadinya es teh. Kalau dicampur dengan cendol namanya es cendol. Tapi kalau dicampur dengan comberan namanya es comberan. Maka nilai atau tidak nilai umur kita itu tergantung bagaimana kita itu memanfaatkan umur kita. Setiap apa yang kita lakukan, insya Allah pasti ada nilai. Maka tidak heran kalau kemudian Luqman Al-Hakim itu pernah memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirimu sendiri, dan sepertiga itu untuk cacing, kata beliau. Ruhmu itu yang akan kembali kepada Allah, amal itu akan kembali kepadamu, dan jasadmu itu untuk cacing. Maka yuk bareng-barenglah gitu. Harapan kita semuanya niatkan karena Allah. Kenapa? Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Syekh Al-Albani mengatakan derajat hadis ini adalah hasan. Beliau itu ngendika begini: al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu wa khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Satu lagi deh, kayaknya sebagai pelengkap di pertemuan kita kali ini, masih riwayat Imam At-Tabrani. Syekh Al-Albani mengatakan derajat hadis ini juga masih hasan. Dalam hadis yang panjang itu maknanya begini: manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Masya Allah, antum itu orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Subhanallah. Masih lanjutannya, adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah, nah ini dia. Kalau tadi manusianya, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Tapi kalau amalan gitu ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah
adalah membuat muslim lain bahagia. Bayangkan, membuat muslim lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, kata Nabi, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini selama sebulan penuh. Bayangkan, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain itu senang, nolong orang lain, itu ternyata pahalanya menyamai seperti kayak iktikaf di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu pun sebulan penuh. Itu kan, insyaallah. Kita itu kalau sholat di Masjid Palestina saja, di Al-Aqsa Palestina itu 500, di Masjid Nabawi itu 1000, di Masjidil Haram 100.000. Bayangkan, gitu kan? Itu hanya dengan cara apa? Membuat orang lain itu bahagia, meringankan bebannya, kan gitu kan? Makanya wajar seorang ulama mengatakan, gitu kan, banyak amalan manusia yang kelihatannya amalan akhirat bernilai dunia gara-gara salah niatnya. Tapi sebaliknya, banyak amalan-amalan manusia yang kelihatannya amalan dunia bernilai akhirat gara-gara benar niatnya. Bisa jadi urusan kita itu urusan dunia, iya. Tapi kalau itu semua diniatkan karena Allah, maka hak demi Allah itu akan bernilai amalan akhirat. Dan yang lebih bagus lagi, orang yang beramal amalan dunia maupun amalan akhirat diniatkan itu karena Allah. Allahu Akbar. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, guru kami itu memberikan nasihat begini. Nah, kalau kau itu nggak hitung-hitungan urusan Allah, Allah nggak akan hitung-hitungan dengan urusanmu. Kalau kau suka bantu orang lain, Allah akan bantu urusanmu. Kalau kau suka membuat mudah orang lain, Allah akan mudahkan urusanmu. Dan kalau kau suka meringankan beban orang lain, Allah pun akan meringankan bebanmu. Makanya Masya Allah, antum itu loh ya teman-teman semuanya, Allahu Akbar. Antum tuh, peran antum luar biasa. Anak-anak TPQ semakin semangat untuk belajar, kan begitu ya. Dan sering kami sampaikan itu di guru-guru TPQ. Kalau kami itu bagian kampus TPQ. Karena saya kalau disuruh dongeng, saya sampaikan ke Ustaz Nasir, kalau saya disuruh dongeng, mendingan saya tak nyapu lapangan aja, Ustaz. Lebih ringan nyapu lapangan ketimbang suruh dongeng walaupun 5 menit. Dan serius itu. Allah Akbar. Itu begitu teman-teman. Kita ini, gitu. Kebetulan kami itu betul Allah, kita itu juga ngurusin pesantren. Orang hafal Quran. Pertanyaannya sederhana sekali. Pahala yang paling banyak untuk guru Quran itu guru TPA atau guru yang sudah tingkatnya SMP atau SMA atau mahasiswa? Guru TPA. Dengan begitu kan? Lah kalau hanya sekedar guru, mohon maaf nih, guru kami itu kan di SMP dan SMA dan di Matali kan gitu kan? Itu kan nerimo setoran, itu hanya tinggal duduk manis, nek salah dikon mundur, selesai kan begitu. Nek bener dilanjutkan, salah kon mundur. Pertanyaannya sederhana sekali. Siapa yang ngajarkan itu huruf A? Siapa yang ngajarkan itu B? Siapa yang ngajarkan Ta dan sebagainya? Itu guru TPQ. Maka ketika mereka itu di pesantren ngapal Quran setiap hari minimal itu murojaah, itu 3-4 juz, dan itu ribuan huruf yang dia baca, hak demi Allah, hak demi Allah, pahala akan ngalir kepada siapa? Guru TPQ. Guru TPQ yang ngajarkan itu setiap huruf demi huruf di Al-Quran. Allahu Akbar. Makanya luar biasa, luar biasa. Peran kita, peran antum semuanya itu dahsyat banget gitu, dahsyat banget. Tapi sekali lagi yuk bareng-bareng. Kalau Ustaz Nasir tadi nasihatkan kita itu luar biasa. Jogo hati. Ya. Kalau Kak Yul tadi ojo disebut-sebut gak, gue udah ujuk banget. Itu luar biasa. Soalnya ketemu beliau tuh kalau nggak ada beliau nggak rame lah. Luar biasa itu. Kak, saya mau pengen dudukkan itu begini loh teman-teman semuanya. Insya Allah kita ini mau mengambil bagian dari apa yang kita mampu. Mungkin kita tidak bisa seperti ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina berjihad angkat senjata, karena kita nggak mungkin untuk berangkat ke sana. Tapi setidak-tidaknya kelak nanti ketika kita di hadapan Allah, kita itu punya hujah. Allah nggak akan menuntut kita atas orang lain, tapi Allah akan menuntut kita karena orang lain. Jangan-jangan kita itu akan diberikan oleh Allah surga itu bukan karena doa-doa kita, bukan karena amalan terbaik kita, belum tentu. Tapi gara-gara orang
tapi kita tidak dituntut atas orang lain. Dengan begitu. Karena asbab kita punya saudara yang ada di Palestina, yang mereka dalam kondisi sedang terdolimi, kok kita itu diam saja? Hati-hati. Kita nanti akan dituntut oleh Allah. Dengan begitu. Setidak-tidaknya, kelak nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah, yang dimana kaki kita itu nggak akan bergeser sebelum 4 hal itu akan ditanya oleh Allah, maka kita itu sudah punya alasan. Yang penting itu alasannya. Yang penting alasannya. Masalah mampu atau tidak mampu, masalah kita itu berangkat atau tidak berangkat ke Palestina, yang penting kita punya alasan. Alasan untuk apa? Alasan kita itu berpihak kepada mereka. Maka setiap rupiah yang kemudian antum itu, ya wasilah antum itu membuat mereka bahagia, senang, kemudian mengeluarkan sedikit hartanya itu untuk Palestina, kelak nanti insya Allah gitu, kita itu akan dikumpulkan bersama dengan mereka syahid insya Allah. Itu cita-cita besar kita. Baik. Yang nomor ketiga, sedikit lagi masalah berpikir. Guru kami menasihati begini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita itu sudah mengikrarkan diri untuk menjadi seorang dai, gitu ya, maka disuruh hati-hati dengan beberapa perkara. Satu, yaitu sebagaimana tadi dikatakan Ustadz Nasir, yaitu jogo hati. Karena antum-antum semuanya itu orang yang punya potensi untuk viral. Dan orang yang punya potensi untuk viral, maka potensi untuk ujub itu lebih banyak dari itu. Bareng-bareng kita jaga hati, sudah diniatkan yuk itu karena Allah, gitu. Dan yang kedua, kita itu di dunia dakwah ini, kita itu mencari berkah. Saya kok berpendapat kalau kita mau pengen kaya di LKG, kok kayaknya sih, saya nggak yakin. Kalau mau pengen kaya di LKG kayaknya nggak yakin. Tapi kalau kita itu mau pengen mendapatkan berkah wasilah dengan itu benar. Begitu. Kita harus punya prinsip. Kalau kita itu mau nolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kita. Bisa jadi kita itu ngurusi agama Allah melalui TPQ, melalui dongeng, ya kan? Dongeng untuk anak-anak di TPQ kan begitu kan? Iya. Memang itu jalan kita. Allah nanti akan berikan keberkahan, pintu rezeki itu dari jalan yang lain. Jangan-jangan Allah itu mudahkan rezeki kita. Itu bukan karena itu kan ya. Bukan karena usaha ikhtiar kita sebagai manusia, tapi jangan-jangan gara-gara Allah itu buka berkahnya, keberkahannya itu dibuka kepada kita karena asbab kita itu menolong agama Allah. Sudah begitu. Makanya yuk kita bareng-bareng. Kalau kita itu nggak hitung-hitungan urusan Allah, nanti Allah pun nggak akan hitung-hitungan dengan urusan kita. Tapi ini awal dewe cek hitung-hitungan dengan urusan Allah, Allah nanti akan memberikan rezeki kepada kita itu juga masih hitung-hitungan. Seberapa taat keikhlasanmu, seberapa kuat ibadahmu, ya kamu akan tak kasih seperti ini, karena kita masih hitung-hitungan. Yang nomor berikutnya, teman-teman semuanya, kalau guru kami ini nomor ketiga, guru kami itu menasihati itu begini. Waktu saya masih di Watawa Ustadz Aris itu begini. Kalau engkau itu menjadi dai, gitu, jogo atimu ojo nganti, gitu. Ternyata benar sama beliau tadi. Ojo ngantek duwe rasa nenggon ati itu aku kingko arep di tarif piro. Hati-hati sekali, gitu. Jadi gini, jenengan pendongeng. Kalau saya bagiannya bagian sing orang lucu-lucu, sing tegang-tegang. Saya saat ini satu tim. Sing liane gitu kabeh. Itu sing bangsa senang-senang gembira-gembira itu teman-teman. Nah ini sing bangsa tegang-tegang sing rasa guyu gitu. Ya. Itu begini teman-teman. Itu begini. Di LKG terutama, dulu saya Ustadz Nasir sama Ustadz Juni itu berkomitmen bersepakat. Kalau kita untuk urusan LKG
dan ini bagian dakwah Islam kita. Memang mohon maaf sekali, kami tidak pernah mengizinkan orang yang berada di LKG itu untuk pasang tarif, itu kami tidak izinkan. Bagi kami itu punya prinsip begini, dan ini juga nasihat dari guru kami itu begini: sekalipun engkau itu dibayar 1 miliar, itu tetap harganya murah. Kenapa? Karena menukar agama dengan harta itu murah, gitu ya. Tapi kalau kita itu kerja, bisnis, ya monggo, nggak ada masalah untuk itu. Ya. Tapi kalau kemudian kita itu berada di lingkungan dakwah dan memang kita akan mewakafkan diri kita itu untuk urusan Allah, gitu kan? Ngapunten sekali, nggak usah pasang tarif. Walaupun itu 10.000, bagi kita itu tetap keliru. 100.000 pun juga keliru. Tapi kalau kemudian ada orang yang kemudian memberikan, gitu ya, sedikit rezeki yang kemudian diberikan kepada kita, walaupun itu 20 juta sekalipun, itu terserah, silakan, itu baru benar. Lebih. Tapi kalau kemudian kita itu sudah aku kudu sak meme, hati-hati teman-teman. Karena kita ini bagian orang rawan, gitu kan. Loh ya. Detik ini Ustaz, sampai hari ini tadi Ustaz Nasir ping 4, jadwal lingkono ping 4, Ustaz Juni dinegi ping 4 gitu ya. Saya lumayan, baru ping 3. Masih mesti kalah karena ada waktu halal bihalal itu ngendiko urung mulih, urung pernah buka ning omah kan itu. Oh berarti cek menang aku saat aku buka ning omah wis ping 5 ping 6. Beliau urung pernah. Waktu saya jadi wali muridnya beliau itu ya. Asalnya. Oke lah. Jadi sekali lagi awake dhewe iki wong sing rawan gitu ya. Saya bicara ini karena kita itu sama-sama seirama gitu ya. Sudahlah gitu ya. Yuk kita bareng-bareng juga. Insyaallah lah ya. Allah nanti itu akan buka keberkahan itu dari jalan yang lain gara-gara niat kita itu karena Allah. Ini. 4 menit. 4 menit lagi. Yang nomor keempat teman-teman. Karena kita itu berada di dunia taman pendidikan Al-Quran, maka kita itu nggak akan pernah bisa lepas dengan yang namanya anak-anak, ya. Karena bisa jadi hari ini ketika kita itu didik anak-anak kita itu untuk menjadi anak yang soleh, ya bakti kepada orang tuanya, masya Allah. Kalau guru saya itu nasihatinya begini teman-teman, kalau hari ini kau bagaimana kau perlakukan orang tuamu, maka kelak kau akan diperlakukan oleh anak-anakmu. Bahasa yang lain itu begini, nah, jika hari ini kau perlakukan orang tuamu itu dengan baik, maka kelak nanti kamu akan diperlakukan oleh anak-anakmu itu akan lebih baik. Tapi kalau hari ini kau perlakukan orang tuamu itu buruk, maka kelak nanti anak-anakmu akan memperlakukanmu jauh lebih buruk. Islam memang tidak pernah mengenal hukum karma, tapi Islam itu mengenal hukum kausalitas, sebab akibat. Siapa ia yang berbuat pasti dia akan mendapatkan akibat. Dan kenapa orang itu mendapatkan akibat? Karena dia melakukan sebab. Kita didik anak-anak kita di TPQ agar menjadi anak yang soleh, bakti kepada orang tuanya. Betapa besar pahala-pahala antum teman-teman. Subhanallah. Terakhir, ini momen halal bihalal. Halal bihalal itu nggak akan lepas dari yang namanya salah dan dosa, baik dan buruk. Orang baik itu siapa tahu? Kata seorang ahli ilmu itu gini, orang baik itu orang yang saat itu Allah sedang buka sedikit kebaikannya dan Allah sedang menutup semua keburukannya, sehingga yang terlihat di mata manusia dia adalah orang baik. Begitu. Jadi kalau andai kata ada orang mengatakan kita ini orang baik, hakikatnya belum tentu kita itu orang baik. Kenapa? Karena saat itu Allah sedang menutup banyak keburukan-keburukan kita, dan Allah sedang membuka sedikit saja kebaikan kita. Tapi karena yang terbuka itu adalah kebaikan, maka orang lain menganggap kita itu orang yang baik. Tapi juga sebaliknya, kalau toh andai kata ada orang lain itu yang buruk, belum tentu dia itu buruk. Kenapa? Karena saat itu Allah sedang membuka sedikit saja keburukannya dan menutup
Maka momen halal bihalal itu menjadi momen yang sangat-sangat luar biasa. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Ini sering saya ulang-ulang. Tapi orang yang baik itu orang yang senantiasa ia segera sadar akan kesalahannya dan kemudian memperbaiki kesalahannya. Bahkan Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tazkirahnya beliau mengatakan, satu dosa antara manusia itu lebih berat daripada 70 dosa antara manusia dengan Allah. Kita punya dosa dengan Allah itu 70, tapi dibandingkan dengan satu dosa antara kita sebagai manusia dengan manusia, atau istilah yang lain dosa adamiah, itu lebih berat satu dosa antara manusia dengan manusia. Begitu. Kalau urusan kita itu dengan Allah sederhana, cukup kita bertobat selesai, ya kan? Menyesali, mengganti, meninggalkan, selesai. Tapi kalau urusan dengan manusia, wajib ada 4. Harus minta penghalalan dan pemaafan. Makanya yang namanya ya perbedaan itu hal yang wajar. Wajar-wajar saja lah ya, gitu ya. Kita ada salah, kita ada khilaf, kita ada itu hal yang biasa saja. Karena kita itu masih manusia. Nek panganannya awake dhewe iki ijik sego, ijik setik. Panganan iki ijik apa mau ayam goreng itu, panganan ijik kanggo kol karo timun, ya to ngombene ijik es karo es teh. Insyaallah pasti kita itu pernah salah kan itu ya. Tapi sekali lagi ya, salah itu bukan untuk dilupakan. Tapi apa? Gimana itu kalimatnya itu? Leru-leru. Lupa saya. Baik, terakhir sebagai penutup teman-teman semuanya, saya berharap di momen ini menjadi momen yang terbaik untuk yuk bareng-bareng kita jaga hati, ya kan? Baik kita itu dengan orang lain, kita dengan teman, kita dengan siapapun gitu ya. Apalagi kita ini juga dalam rangka untuk mendakwahkan Islam, ya kan? Mengajarkan Islam walaupun dengan cara gaya model kita, yaitu ada yang dongeng, ada yang bercerita, berkisah dan macam-macamnya, itu hanya wasilah. Ya. Tapi esensinya hanyalah satu, yaitu apa? Mendakwahkan syariat Allah, kita mengajarkan agama Allah dengan niatan hanya karena Allah. Jangan ada niatan karena apapun kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah. Kalau niat kita itu sudah benar, insya Allah Allah akan kasih keberkahan. Tapi kalau niat kita itu sudah nggak benar, insya Allah hak demi Allah, hak demi Allah, hak demi Allah. Kalau niat kita itu sudah tidak benar, sudah tidak lagi karena Allah, demi Allah, Allah akan hinakan kita sehina-hinanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Mungkin di dunia kita bisa mendapatkan harta kekayaan, iya, karena asbab dunia, iya. Tetapi mohon maaf sekali, Allah nanti akan hinakan kita, naudzubillah, itu di akhirat. Dan itulah sehina-hinanya manusia ketika dihinakan oleh Allah di akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini menginspirasi kepada kita. Dan sekali lagi kami dari Wakil Pembina TPQ LKD Seluraya mengucapkan jazakumullah khairan katsir, dan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Tidak benar datangnya dari Allah, tidak salah dari kami pribadi selaku manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.